Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Sahabat semua, saya sekarang sedang berada di salah satu outlet Tektona di Bandung. Nah, kami memiliki beberapa outlet Tektona di seluruh tanah air yang tersebar dari Sumatera, kemudian juga di Kalimantan, di Jawa, dan di tempat lainnya. Baik, sahabat, pagi ini saya ingin bercerita tentang sebuah inspirasi bagaimana agar jualan kita nih memiliki omset yang stabil, kemudian juga selalu meningkat. Sahabat semua, itu adalah awalnya dari kesetiaan pelanggan dong. Banyak pelanggan yang beli, banyak pelanggan yang berminat, itu kuncinya, maka penjualan pun akan stabil dan meningkat. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar para pelanggan kita ini setia terhadap produk kita? Nah, itu apa saja tips-tipsnya, apa saja caranya, dan bagaimana, kita saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, kita saksikan sahabat semuanya. Baik sahabat semua, sahabat Tektona dimanapun Anda berada, terima kasih masih menyimak video kali ini. Sahabat semua, tadi bercerita bahwa bagaimana caranya agar para pelanggan kita, para konsumen kita tetap setia terhadap produk kita. Namun sebelum bercerita tentang itu, saya ingin bercerita juga apa sih manfaatnya apabila konsumen-konsumen kita setia terhadap produk kita. Sahabat semua, ada satu manfaat dan beberapa manfaat lainnya apabila para konsumen kita setia terhadap produk kita. Yang pertama misalnya, dengan kesetiaan para pelanggan itu, maka penjualan kita akan bagus, akan baik. Penjualan kita akan meningkat, bahkan penjualan kita setelah meningkat akan stabil. Maksudnya penjualannya tidak akan drop menurun. Artinya kesetiaan pelanggan sangat perlu. Maka penjualan kita pun akan meningkat dan stabil, sahabat semua. Nah, dengan seperti itu, maka tentunya dong akan berakibat, berefek pada keuntungan dari penjualan kita. Apabila penjualnya setia, banyak omsetnya, tentunya otomatis profit atau keuntungan laba kita akan meningkat. Itu manfaatnya sahabat. Baik, sekarang kita menginjak pada apa sih trik-triknya atau caranya agar konsumen kita setia. Yang pertama sahabat, agar konsumen itu setia, pelayanan di toko kita harus baik. Baik itu seperti apa? Baik itu misalnya ramah, kemudian juga membuat nyaman, kemudian juga konsumennya diperhatikan, itu seperti itu sahabat. Apalagi bahwa pelayanan yang baik itu membuat konsumen itu puas. Nah, standar puas saja sebetulnya tidak cukup sahabat, berikan kepuasan yang lebih. Jadi lebih dari sekedar puas. Konsumen datang, kita tanyakan kebutuhannya. Konsumen datang, kita tanyakan mencari apa, kita senyum, kita sapa. Nah, itu menjadi pelayanan yang baik. Kemudian apalagi dalam pelayanan yang baik? Dalam pelayanan yang baik, kita selaku penjual itu harus bisa menjadi konsultan. Konsultan maksudnya gimana? Maksudnya kita harus bisa memberikan konsultasi kepada konsumen kita. Misalnya konsumen bertanya, ini cocok untuk apa, ini baiknya apa, ini bahannya apa, kita harus tahu. Oh, bahan ini baik untuk bahan A baik untuk A, bahan B baik untuk B, seperti itu. Kita harus bisa menjadi seolah-olah sebagai konsultan kecil, memberikan saran, memberikan masukan agar konsumen itu tentunya akan puas. Itu yang pertama sahabat. Baik sahabat semua, sekarang ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah bahwa kita harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Apa maksudnya? Bahwa kita itu harus bisa memprediksi, menilai apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen mau mencari sesuatu produk, kita arahkan. Oh, baiknya yang ini, oh baiknya yang itu. Jadi kita berinteraksi dengan konsumen, bahwa konsumen mencari apa, kita terus komunikasi sehingga kebutuhan atau yang dicari oleh konsumen itu bisa terpenuhi dan bisa kita sarankan, bisa kita arahkan. Nah, itu yang kedua sahabat.
Baik sahabat, yang ketiga adalah bahwa kualitas dari produk kita. Produk kita harus berkualitas yang baik, produk kita harus berkualitas yang oke. Agar apa? Agar konsumen juga senang, puas, kemudian juga menjadi setia terhadap produk kita. Seperti itu. Jadi jangan abaikan, produk kita harus berkualitas, yang dijual kita harus berkualitas. Kalau ada yang reject ya kasih tahu terhadap konsumen kita. Itu. Yang keempat sahabat, yang keempat adalah berikan penawaran khusus kepada konsumen kita, kepada pelanggan kita. Mungkin misalnya seperti membuat member yang ada diskonnya, itu sahabat. Atau juga memberikan penawaran khusus dan harga khusus untuk sahabat-sahabat kita yang setia. Nah, karena bapak atau teteh atau ibu atau kakak setia terhadap produk kita jadi pelanggan, beri penawaran khusus. Jadi harganya dikasih ya, dikurangin seperti itu sahabat. Itu akan menimbulkan kesetiaan terhadap pelanggan. Itu penawaran khusus maksudnya. Kemudian juga kita sebagai penjual, kita harus terbuka. Itu adalah poin yang 1, 2, 3, 4, yang kelima. Yang kelima itu kita harus terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya kita membuka diri untuk menerima kritik, menerima saran, menerima masukan, itu terbuka. Jangan sampai konsumen kita memberikan masukan yang baik nih, kita abaikan, kita cuekin, kita betein, nggak boleh itu. Nah, apabila kita bisa terbuka terhadap konsumen akan merasa nyaman dong tentunya terhadap kita. Nah, artinya bahwa selain terbuka itu, kita juga jujur kan berarti. Artinya kalau memang kualitas kita ada yang dikoreksi oleh konsumen, jadi masukan, kita terima seperti itu. Kemudian juga kita harus terbuka terhadap tadi feedback, saran, kan gitunya. Mungkin juga ada testimoni dari mereka juga bagus itu. Seperti itu sahabat-sahabat semua. Baik sahabat, kemudian trik yang keenam. Yang keenam adalah berikan apresiasi terhadap pelanggan kita. Artinya apa? Berikan penghargaan dong. Ucapkan terima kasih, ucapkan penghargaan yang lain yang mungkin berbentuk bonus, bisa juga kan seperti itu. Yang penting bahwa pelanggan kita terapresiasi, jadi merasa dihargai, datang kepada toko kita, datang terhadap tempat penjualan kita, mereka senang, mereka bangga karena kita hargai dan kita apresiasi. Seperti itu sahabat semuanya. Bentuk apresiasinya apa? Macam-macam, banyak. Bisa dengan ucapan terima kasih, bisa dengan tadi bonus, bisa dengan hal-hal yang lain, diberikan hal-hal yang lebih seperti itu. Oke, dan yang terakhir nih, yang ketujuh, agar pelanggan kita setia, maka berikan info-info terkait produk kita. Apabila ada produk yang baru, kita informasikan, bisa melalui medsos, bisa melalui japri, melalui email, banyak sekarang hal-hal yang bisa menyampaikan informasi dari kita. Itu sahabat semuanya 7 trik agar pelanggan kita setia. Seperti itu sahabat semuanya. Oke sahabat, sekarang kita sudah tahu dong 7 cara atau 7 trik atau 7 tips agar pelanggan kita setia. Nah sahabat semuanya, sejauh mana pelanggan kita setia maka kita pun harus tahu. Nah, kesetiaan pelanggan itu dapat kita lihat, dapat kita ukur. Apa saja? Minimalnya yaitu ada 4 sahabat semuanya. Yang pertama, mereka selalu melakukan pembelian ulang atau repeat order, atau dia menjadi pelanggan setia, yaitu beli lagi seperti itu. Yang pertama, dia melakukan pembelian ulang. Yang kedua, yaitu bahwa mereka akan menjadi seolah-olah media kita untuk berpromosi, word of mouth. Jadi mereka dari mulut ke mulut menyampaikan produk kita bagus nih, produk kita recommended. Nah itu seperti itu. Itu yang kedua. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau konsumen kita sudah puas, merasa nyaman dengan kita, maka akan menjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka akan menjadi referensi bagi yang lain. Bahwa si A itu selalu setia kepada kita nih. Nah mereka, teman-temannya dia tuh akan menjadikan referensi bagi dirinya, bahwa kenapa sih pakai produk kita, karena bagus, karena pelayanannya oke, seperti itu, menjadi referensi. Kemudian juga yang keempat adalah mereka sama-sama akan terbuka dengan kita, akan akrab, akan memiliki chemistry yang baik dengan kita. Mereka akan terbuka memberikan saran, kita juga akan nyaman memberikan masukan terhadap mereka.
Oke, seperti itu sahabat semua. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Silahkan bagikan kepada sahabat yang lainnya apabila video ini bermanfaat. Semoga kita semua sehat dan diberkahi serta selalu maju dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.